doa. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Selamat siang, Shalom. Tema besar kita hari ini adalah Now or Never. Tadi subtemanya pagi hari kehendak bebas. Sedangkan subtema yang kedua ini adalah kesempatan kedua. Bapak Ibu Saudara sekalian, hidup ini hanya satu kali, lalu mati lalu dihakimi. Alkitab menyatakan hal itu, Ibrani 9 ayat 27. Jadi artinya di dalam hidup ini adalah kesempatan kita yang satu-satunya. Seringkali manusia tidak menyadari atau menghayati hal itu. Kalau kita mengerti bahwa hidup ini hanya satu kali, kesempatan satu-satunya, harusnya seorang suami tidak mungkin kasar sama istrinya. Gak ada kesempatan lain loh. Harusnya seorang anak pasti berbakti sama orang tuanya. Seringkali anak kurang ajar sama orang tuanya. Nanti kalau sudah meninggal orang tuanya, datang nangis-nangis di pusara orang tua. Sudah terlambat. Kita sekarang masih punya kesempatan, masih duduk di sini, masih bisa nafas, masih punya waktu, meskipun nggak tahu berapa lama lagi kita punya sisa waktu. Jangan sia-siakan waktu. Alkitab dengan jelas mengatakan, oleh sebab itu perhatikanlah bagaimana kamu hidup. Jangan seperti orang bebal, tapi seperti orang arif. Yang bijaksana, hidup cuma sekali aja kok. Mencelakakan diri sendiri. Banyak orang itu tidak mencelakakan diri sendiri. Mereka merasa nggak mencelakakan, padahal mencelakakan. Bicara tanpa bukti aja ngomongin sana sini gitu. Waduh, mengerikan. Kadang-kadang saya heran. Ada orang ngomongin saya tentang apa gitu ya. Masa sih saya sampai gitu? Iya, aduh dia nggak tahu apa yang dia katakan. Ya, tapi begitulah orang. Manusia itu banyak yang ceroboh. Mulutnya suka ngomong sesuatu yang tidak ada buktinya bahkan. Jangan ya, kita itu dinilai oleh Tuhan itu sekecil-kecilnya. Bagaimana kita bicara, bagaimana kita makan, minum, bagaimana kita berumah tangga, bagaimana kita memperlakukan orang tua kita, anak kita, saudara kita, sesama kita bahkan. Itu semua dinilai loh. Di dalam bahasa firman Tuhan dikatakan, karena kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus. Untuk mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan selama kita hidup. Apakah baik ataukah jahat. Ya, ibarat ujian, itu soal tanya jawabnya sudah dikasih ke kita. Kalau biasanya ujian kan cuma pertanyaannya, jawabnya nggak ada ya. Pertanyaan matematika gitu, wah susah banget ngerjainnya. Ini gimana sih jawabnya gitu. Meskipun kadang-kadang multiple choice, A, B, C, D, yang mana nih? Mesti ngitung, mesti nggak jelas gitu. Tapi kebenaran jelas banget. Untuk mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan selama kita hidup. Baik atau jahat di mata Tuhan, bukan di mata manusia. Kan jelas. Artinya kalau kita baik di mata Tuhan, kita selamat. Kalau nggak baik, binasa. Jawabannya udah jelas, soalnya juga gampang lagi. Melakukannya yang sulit. Daging manusia itu, waduh gila banget. Rasul Paulus pakai kalimat begini. Aku ingin melakukan yang baik, tapi yang jahat kulakukan. Itu bukan berarti Rasul Paulus jahat gitu, bukan. Itu dia mau membahasakan bahwa aku mau. Roh itu memang penurut, tapi daging itu lemah. Aku tahu sih Pak, amin. Tapi nggak tahu ya Pak, pokoknya kalau di rumah itu aku kesel banget lihat. Loh, itu bukan amin namanya. Ya, kita itu ya, waduh. Saya kadang-kadang bingung juga loh, bagaimana yang menyadarkan orang ini ya.
Sudah dikhotbahin, sudah diajak ngomong pribadi, diulang terus kesalahannya. Diulang terus. Salahnya itu terus lagi. Ibarat orang dikasih PR, cuma satu soal, tapi nggak dikerjakan. Bayangin, cuma satu soalnya, tapi nggak dikerjakan. Wah, ini benar-benar tugas gereja itu sangat berat sebenarnya. Makanya kalau gereja cuma hura-hura toh itu bukan gereja itu. Itu entertainment business. Apalagi kalau yang diomongin duit melulu. Itu entertainment business, saudara. Saudara lihat di layar, wah gemerlap. Bagus nyanyiannya. Iya, persis entertainment business. Bukan berarti nggak boleh. Bagus, puji-pujian bagus, panggung bagus, bagus. Tapi ajarannya harus kebenaran. Kalau ajarannya asal-asalan buat apa jadi? Cuma permainan manusia saja gitu. Bukan firman Tuhan yang diajarkan. Padahal setiap kita itu dalam keadaan kritis loh sebenarnya kita itu. Seperti apa itu? Telur di ujung tanduk. Tapi orang nggak berasa. Telur di ujung tanduk loh kita itu. Orang kepleset kulit pisang bisa mati nggak? Bisa. Lah makanya nanti ya kalau lagi ke pasar atau kemana lihat pisang, ingat kulitnya. Itu bisa membunuh kita loh. Makanya jangan sombong. Kalau jalan tuh jangan sombong gini. Ada kulit pisang. Ya, bisa mati mendadak. Jangan. Ya. Kita itu rentan loh manusia itu. Usianya cuman sekitar 70-80 tahun. Gak ada yang perlu kita sombongkan. Gak ada yang perlu kita bela. Kita cuma mau ketemu Tuhan aja. Sombongin apa sih? Saya itu bingung loh, saya itu pertanyaannya banyak. Kenapa manusia tidak bisa berubah? Itu jadi pertanyaan besar banget itu. Suatu hari kalau ada bukunya, mengapa manusia tidak berubah? Itu. Saya cuma nyatet judul-judul bukunya, belum sempat nulis soalnya. Dari dulu saya ngomong begitu. Ya, anatomi perubahan manusia. Begitu. Kenapa sih manusia nggak mau berubah gitu loh? Kenapa sih manusia kok suka dosa? Itu heran. Padahal contekannya sudah ada. Kamu berdosa, kamu masuk neraka. Dosa itu maut. Tapi tetap aja terus. Ya, ini benar-benar deh. Coba kita berandai-andai. Semua masuk neraka. Sampai di neraka, aduh Tuhan. Atau enggak usah begitu deh. Ilustrasi yang diceritakan Tuhan Yesus. Ada orang kaya dan ada Lazarus. Orang kaya itu mati, dia ke alam maut. Lazarus mati ke pangkuan Abraham, ke Firdaus, tempat yang nyaman maksudnya. Orang kaya ini ingat saudaranya yang masih hidup. Jadi jangan berpikir kalau orang mati nggak ingat. Tubuhnya nggak ingat, rohnya masih sadar. Ia ingat saudaranya yang hidupnya kayak dia, nggak benar. Dia mau kasih tahu saudaranya. Boleh ya Tuhan, boleh ya Om Abraham, tolong kasih tahu dia. Nggak bisa. Di dalam dunia orang mati tidak bisa nyebrang lagi. Kalau mau percaya sekarang, jangan pakai nunggu dunia orang mati datang. Kalau mau percaya sekarang, kau percaya, enggak. Now or never. Sekarang atau tidak pernah sama sekali. Percuma ditunda-tunda. Banyak orang suka nunda. Nanti ajalah. Aku masih muda. Begitu tuh biasanya. Itu natur dosa loh itu. Itu kedagingan tuh suka menunda itu. Padahal kita tahu menunda itu bahaya. Menunda itu bahaya loh. Menunda berubah pola hidupnya menjadi sehat. Itu bahaya. Makin hari makin tidak sehat nantinya. Jangan ditunda. Sesuatu yang baik itu jangan ditunda. Apalagi kalau itu soal keselamatan, jangan ditunda. Hari ini jaga itu mulut. Jangan sembarangan. Apalagi kalau pelayan Tuhan.
Pelayan Tuhan jadi contoh. Jangan sembarangan. Apalagi kalau dipik. Gempalanya kalau ngomong kayak paling benar sendiri kata orang. Iya orang ada yang bilang gitu Mas. Kayak paling benar sendiri aja gitu. Bukan begitu. Memang ini benar. Maksudnya apa sih? Lah yang saya bicarakan Alkitab bukan sayanya kok. Paling benar. Ya ada orang yang paling benar lagi, ada. Bukan sedunia masa cuma saya, ya enggak lah. Tapi salah satu yang benar. Gitu loh maksudnya. Kalau misalnya Bapak Ibu nggak setuju ya ngapain dengerin juga kan. Lagi pula kan bisa diverifikasi kebenaran itu sesuai fakta. Dicek saja di Alkitab. Begitu atau tidak? Dicek aja yang saya bicarakan benar atau tidak. Kan bisa diperiksa semuanya. Iya kan? Hidup ini pilihan, saudara. Mau hidup seperti A, B, C itu pilihan semuanya. Jangan suka menuding orang lain. Kambing hitam. Itu natur dosa lagi tuh. Kalau ada yang salah, dia nunjuk orang lain. Kambing hitam. Dirinya salah, nunjuk orang lain yang salah. Dikambing hitamin. Suka begitu manusia itu. Kalau ada suami yang nggak setia, bilangnya digoda setan. Digoda setan lagi, bukan kau yang cari setan. Ya, itu bukan dipelet, nyari sendiri itu. Gak usah pakai alasan deh. Setan gara-gara Pak. Setannya bingung kapan gue nipu lo. Setan zaman sekarang banyak yang nganggur loh. Karena manusianya udah kayak setan. Saya kalau ngomong itu ya, kadang-kadang terlalu lugas ya. Tapi nggak apa-apa lah, yang penting saudara tahu saya nggak bermaksud menyerang siapapun. Ya, nanti ke depan saya lagi berpikir khotbah kita itu, ibadah kita itu dimulai dengan satu screen namanya disclaimer. Tahu ya disclaimer ya. Nanti dikasih tahu gini, khotbah ini bukan untuk menyerang siapapun atau apapun. Ya, kalau ada kebetulan nama yang sama dan peristiwa yang sama, itu kebetulan saja. Ya, jangan tersinggung. Khotbah di sini untuk mendidik umat Tuhan di dalam kebenaran. Nah, bagi saudara yang tidak tertarik, skip aja. Enak kan? Gak usah marah-marah. Tolong di skip aja ya, jangan didengerin. Lah daripada dengerin sakit hati. Ya kan, gak usah. Yang mau belajar aja. Gitu. Nanti ada disclaimer tuh. Jadi kalau orang tersinggung, itu ngomongin aku tuh. Bukan. Ya di antara jutaan manusia kan ada satu yang mirip-mirip gitu kan ada pasti. Iya kan? Sebenarnya gak satu sih, banyak pasti. Ya. Oke. Jadi Alkitab itu mencatat kebenaran hal ini bahwa manusia itu memilih. Ketika Adam makan buah itu, siapa yang suruh makan? Istrinya. Tapi siapa yang makan? Kan Adam. Salah siapa? Salah istrinya. Salah Adam sendiri. Tapi ketika Tuhan datang, Adam nyalain istrinya loh. Ini perempuan ini nih. Suka gitu emang. Istrinya nunjuk lagi, ini ular nih. Si ularnya hehehe. Ularnya ketawa-ketawa. Aduh, gak usah saudara. Biar setan datang goda, gak doyan. Bilang begitu. Ilustrasinya dikasih makan gitu ya. Makanan ini enak nih, setan yang kasih makan. Gak doyan aku. Gitu. Di orang yang apa? Orang yang gampang jatuh dalam hal seks. Setan tahu itu. Makanya disodorin lawan jenis yang warna-warni. Supaya dia jatuh. Karena setan tahu kelemahan manusia di mana. Bukan maha tahu ya, bukan. Karena kalau orang mata keranjang itu, kan ketahuan. Setan kan lihat, matanya itu kemana aja ya, gitu. Iya kan, kalau lihat lawan jenis itu, kan kelihatan tuh. Ya kelihatan, di-scan. Kayak barcode aja. Di-scan. Setan tahu itu. Makanya,
Kalau orang sudah tidak punya hasrat dosa, disodorin sama setan. Gak doyan, sorry ya. Gitu mestinya. Ada amin gak nih? Kayaknya belum 100%, berarti ada yang doyan. Saudara, saya pernah kasih ilustrasi kan, di tahun 2000. Itu ada yang nyodorin saya, 1 lembar, tinggal tanda tangan. Kan pernah itu. Saya kalau tanda tangan itu dapat 1 rumah. Tuh. Gila gak? Cuma gini, 1 rumah. Rumah mewah. Tapi saya tolak hari itu. Untung saya tolak. Kalau saya terima hari itu, punya rumah mewah. Tapi gak berdiri di sini pasti. Tuhan gak mau pakai orang-orang yang gak bisa dipercaya. Iya pasti. Enggak, saya bilang. Kita itu mesti bayar harga. Jangan kita jadi murah gitu, ditawarin sedikit aja jatuh. Mesti tough. Mesti lurus. Selurus-lurusnya, berapapun harganya. Amin. Sebab itu pilihan. Kita mau lurus atau mau bengkok itu pilihan. Bukan dilahirkan oleh genetik. Kalau dalam hal kesehatan ya, ada yang teori tentang genetik kan. Dia kena kanker karena genetik katanya. Ada ilmu lain yang namanya epigenetik. Epigenetik itu bukan karena genetik, tapi karena lingkungannya. Apa yang ia makan, apa yang ia hirup, apa yang ia terima paparan ke tubuhnya, epigenetik. Itu yang benar, bukan genetik. Genetik ada nggak? Ada faktor genetiknya, betul. Tapi tidak mutlak mempengaruhi. Bayangkan kalau itu genetik. Orang tuanya diabetes. Anaknya diabetes. Cucu-cucunya semua diabetes. Seluruh dunia diabetes nanti lama-lama. Nah, iya dong, kalau terus begitu kan enggak. Orang tuanya enggak diabetes kalau anaknya minum tiap hari manis terus, enggak olahraga, tidur melulu, ya diabetes. Kan gitu. Bukan genetik, saudara. Apalagi dosa, bukan genetik, epigenetik. Akibat pergaulan, akibat apa yang ia dengar, akibat dari latihannya. Dia sering berbuat dosa, makin dalam dia. Akibat ia melekat sama dunia ini. Waduh, melekat sama dunia bukan sama Tuhan. Wah, barang siapa melekat sama dunia, sahabat dunia, ia musuh Allah, kata Alkitab. Manusia itu gak tahu kenapa ya. Anak Allah yang maha tinggi turun ke bumi, Mesias. Manusia punya pilihan. Mau menerimanya atau mau menolaknya. Pilihannya kan cuma itu, mau menerima atau menolak. Yang menolak ternyata banyak loh. Ia datang kepada milik kepunyaannya. Yohanes 1 ayat 11. Tetapi milik kepunyaannya itu tidak menerimanya. Ayat 12. Tetapi barang siapa yang menerimanya, diberinya kuasa supaya menjadi anak Allah. Diberinya kuasa. Kalau orang nggak mengerti, pikirannya gini, wah jadi ajaib nih aku jadi anak Allah. Bukan. Diberi hak istimewa. Ibarat saudara punya anak ya, anak saudara kasih hak istimewa. Kamu kuliah di sekolah terbaik di seluruh dunia. Ini, disekolahin. Tapi belajarnya dia harus belajar. Harus belajar keras, latihan, soal-soal, belajar. Bukan kamu dijamin jadi sarjana. Bukan. Kamu dijamin jadi anak Allah. Bukan. Kamu diberi hak istimewa supaya jadi anak Allah. Supaya ada harga yang harus dibayar. Yesus mati di kayu salib. Apakah gratis? Yang bilang gratis itu enggak baca Alkitab itu pasti. Oleh sebab itu kamu orang berhutang. Bukan hutang kepada daging supaya hidup menurut daging, bukan. Hutang kepada roh supaya kita hidup menurut roh. Dalam kalimat sederhana gini. Yesus mati di kayu salib, dosamu diampuni. Tapi jangan buat dosa lagi. Itu maksudnya.
Hidup menurut daging, hidup menurut roh. Gitu loh. Manusia itu ya, kalau nggak dijelaskan nggak mengerti. Nanti ada orang berkata, hidup menurut roh itu berbahasa roh ya Pak. Bukan. Hidup menurut roh itu menurut kehendak Tuhan. Makanya Roh Kudus ditaruh dalam diri kita supaya kita mengerti kehendak roh. Makanya berikan dirimu dipimpin oleh Roh Kudus supaya jadi anak Allah. Barang siapa dipimpin roh, ya adalah anak Allah. Kitab Roma. Kan gitu. Jadi kita semua itu diharapkan jadi anak-anak Allah. Anak-anak Elohim. Itu. Jangan jadi anak-anak yang lain. Makanya hukum yang terutama ditulis, jangan ada padamu ilah lain di hadapanku, Allah lain. Jangan. Nanti kamu binasa. Jangan ada padamu Allah lain, jangan ada padamu idola lain selain aku, kata Tuhan. Makanya dikatakan ia adalah Allah yang pencemburu. Kamu ya, waduh, pencemburu Allah kita. Itu, hak istimewa itu luar biasa. Ini perlu diulang-ulang nih, karena orang nggak ngeh, lupa sebentar. Yang pertama kita itu diampuni dosa kita itu. Sudah nggak usah ngomong dosa, tapi Pak dulu aku Pak pernah gampar istriku Pak. Sudah diampuni. Tapi awas kok gampar lagi. Awas diulang lagi. Diampuni itu artinya jangan diulang. Ya kan? Ada amin. Kalau diampuni itu artinya jangan diulang lagi. Yang kedua, kalau diampuni itu kita juga harus mengampuni sesama. Jangan kau mau diampuni tapi kamu nggak mau mengampuni sesama. Kita harus mengampuni sesama. Salahnya apapun, seberat apapun, agar dia bertobat. Kalau nggak mau bertobat juga, ya sudah, itu urusan dia sama Tuhan. Bagian kita adalah mengampuni. Jangan kompromi dengan kepalsuan dan dosa. Jangan kompromi, ya. Itu yang pertama, kita diampuni dosanya, pengampunan dosa. Ada nggak konsep pengampunan dosa di tempat lain? Nggak ada. Karena nggak ada itu cerita juru selamat di tempat lain. Yang ada adalah manusia berusaha supaya masuk surga. Berusaha supaya jadi suci. Bagaimana berusahanya? Nggak mungkin manusia bisa hidup suci kalau tanpa pertolongan Tuhan, tanpa contoh dari Tuhan, tanpa teladan dari Tuhan. Bagaimana hidup suci? Memangnya kalau saya diem aja gitu, terus suci? Nggak bisa. Makanya manusia yang tercerahkan itu tercerahkan oleh firman Tuhan. Firman kebenaran. Tidak ada pencerahan tanpa firman kebenaran. Nggak ada. Nggak ada orang otomatis pintar itu, nggak ada. Harus belajar. Belajar dari kebenaran. Gitu loh maksudnya. Ada amin? Makanya khotbah itu sangat amat penting. Makanya doktrin itu sangat amat penting. Doktrinnya salah, pikirannya miring. Doktrin itu harus benar. Banyak orang salah, doktrin nggak penting Pak. Lah yang penting apa kalau gitu? Doktrin itu artinya firman Tuhan, kok nggak penting? Firman Tuhan itu nomor 1. Alkitab berkata Injil itu kekuatan Allah yang menyelamatkan. Nggak ada yang lain. Injil kekuatan Allah yang menyelamatkan. Yang bisa mengubah cara pikir kita, cara pandang kita, cara kita berperasaan. Sehingga ditulis oleh Rasul Paulus, Filipi 2 ayat 5. Dalam hidupmu bersama, kenakanlah pikiran dan perasaan yang terdapat juga pada Kristus Yesus. Iya kan? Jadi kita itu seperti Tuhan Yesus, pikiran perasaannya. Harusnya begitu. Dan itu pilihan, itu bukannya takdir, bukannya ditentukan Tuhan, itu pilihan kita. Kita diciptakan bukan sebagai robot biologis. Kelihatannya manusia, kelihatannya punya kehendak bebas padahal nggak punya, di program diam-diam oleh Tuhan. Enggak. Kita memang diciptakan serupa dengan penciptanya. Makanya kita punya kehendak bebas, kesadaran penuh. Mau memberontak, binasa kau. Tapi sebelum binasa Tuhan selalu kasih kesempatan kedua. Ketika Adam buat dosa, harusnya binasa kan?
Tapi rupanya ada kesempatan kedua. Kejadian 3 ayat 15. Keturunan perempuan ini akan meremukkan kepala si ular. Dinubuatkan akan datangnya Mesias Juru Selamat. Kesempatan kedua. Jika Mesias itu datang, kamu ikut dia. Gitu loh maksudnya. Tuhan Yesus berkata gini, keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Maksudnya Mesias lahir dari bangsa Yahudi. Itu maksudnya penggenapan dari Kejadian 3 ayat 15 tadi. Kabar baik itu mestinya disambut ya. Malaikat saja turun loh dari surga. Mengumumkan hal itu. Ingat gak? Para gembala di padang. Malam itu gelap. Di padang belantara. Gak ada listrik. Saudara kalau pergi ke Gunung Sinai. Kan gak ada listrik itu. Malam gelap gitu kan. Kita bawa senter kan. Kalau senter kita matiin cuma terangnya dari bulan dan bintang. Di sana langitnya cerah, jadi bintang-bintang banyak itu. Sama bulannya kelihatan terang dikit gitu. Gelap. Bayangin tiba-tiba ada terang benderang gitu. Itu para gembala di padang takut kan. Ini apa ini gitu. Tapi para malaikat berkata gini. Jangan takut. Sebab pada hari ini telah lahir bagimu Kristus, Tuhan di kota Daud. Juru selamat di kota Daud. Diumumkan oleh malaikat. Bayangkan betapa manusia yang ditunggu-tunggu hari itu datang. Tuhan Yesus berkata begini, dulu para nabi, orang benar, raja-raja ingin mendengar yang kau dengar. Ingin melihat yang kau lihat. Tapi mereka gak bisa. Karena Mesias belum datang. Sekarang kamu lihat aku, kata Tuhan Yesus. Kurang apa lagi? Hari ini kita sudah punya kisahnya lengkap. Alkitab, kalau orang nggak mau belajar Alkitab, memang dia tidak niat ke surga. Niat sih Pak, niat saja percuma. Yang penting bukan niat. Kan kata orang yang penting niatnya gitu. Enggak. Kalau soal niat semua niatnya sehat. Kalau soal niat semua pengen masuk surga. Iya dong, mana ada aku niat masuk neraka Pak. Ya enggak ada lah, mana ada sih. Iya kan, tapi niat saja percuma. Makanya niat harus jadi perbuatan. Makanya Yakobus 2 menekankan perbuatan. Karena iman tanpa perbuatan itu iman yang mati, kosong, percuma, binasa. Ada orang yang bangga, aku percaya loh Allah itu Esa. Oh iya, setan juga percaya, saya kasih tahu. Emang setan gak percaya? Percaya Allah itu Esa. Tapi percuma. Percaya cuman iya sih, Allah itu memang itu. Setuju maksudnya. Tapi ia tidak memberikan dirinya untuk dipakai oleh Allah. Itu bukan iman. Iman itu kalau sudah ada perbuatan nyatanya. Makanya Yakobus 2 mengatakan iman tanpa perbuatan seperti tubuh tanpa roh. Imannya mati. Makanya iman yang sempurna, iman disempurnakan oleh apa? Oleh pertapaan, oleh doa, oleh perenungan. Iman disempurnakan lewat perbuatan nyata. Bagaimana seseorang bisa sempurna mengampuni sesamanya? Oh, harus dikhianati dulu. Latihan mengampuni. Lama-lama bisa. Kalau enggak bisa mengampuni. Enggak pernah latihan. Makanya Bapak Ibu Saudara ya, harusnya nih usia makin lanjut, pengalaman bertambah bukan? Mestinya makin matang rohaninya. Mestinya begitu. Rasul Paulus menulis, biarlah manusia lahiriahku makin turun, tapi manusia batiniahku makin naik. Jangan udah fisik turun, batiniahnya ikut turun. Makin tua makin jadi. Jadi apa maksudnya? Jadi makin kudus maksudnya. Iya dong, yang benar kan begitu. Hidup cuma sekali aja kok cari penyakit. Ya. Dunia ini bukan panggung sandiwara loh, jangan salah loh. Sebab ada orang yang ngajar dunia ini panggung sandiwara.
Panggung sandiwaranya Tuhan katanya. Tuhan yang bikin skenario cerita. Manusia cuma pemain loh, seperti pemain wayang gitu loh. Bukan, manusia berperan aktif. Kamu bertobat apa enggak kata Tuhan? Enggak bertobat, percuma Yesus mati di kayu salib. Oleh karena itu sadarlah dan bertobatlah agar dosamu diampuni. Manusianya kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Diperintah, kuduslah kamu sebab aku kudus. Berusahalah masuk pintu yang sempit itu. Usaha. Perlombaan yang diwajibkan itu. Berlomba kita, pertandingan. Bagaimana ya mengimpartasikan roh ini ya. Saya bicara sangat jelas loh padahal. Pakai kalimat sangat sederhana. Ayo kita berlomba. Belum kelihatan berlomba, santai-santai. Tapi sudah lumayan, rajin ke gereja itu udah lumayan. Itu baru langkah pertama tadi. Itu baru langkah pertama, saudara, dari 1000 langkah. Iya dong, masa baru ke gereja udah sip? Belum, baru langkah pertama. Baru dari 1000 langkah. Ayo terus melangkah ya. Jangan cuma di gerejanya amin. Terus, ayo siapa yang jengkelin kita selama ini? Lepaskan pengampunan. Gampang kok saudara kalau sudah biasa. Dia itu gak ngerti apa yang dia lakukan. Kasihan dia itu. Gitu loh. Jadi awas ya lo ya, nyebelin. Nah itu sama aja kelasnya. Kan kita harus naik kelas, masa dari dulu sama terus. Masa dari dulu saudara angkat dompet terus. Sudah diangkat gak pernah diisi lagi sama Tuhan. Kan aneh-aneh begitu itu loh, gak usah. Ya, meskipun dagingku dan hatiku habis lenyap. Begitu mestinya. Tapi engkau tetap gunung batuku. Begitu. Iman itu begitu yang benar. Bukan gini, aku imani. Tahun depan omsetku naik. Kok omset yang diomongin? Di gereja kok ngomong omset? Aku imani. Hal-hal yang begitu diimani. Kalah sama imannya perjanjian lama. Pemazmur aja imannya udah luar biasa loh. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap Tuhan, Engkau tetap gunung batuku. Mantap. Zaman sekarang ada gak gitu? Sedikit. Kebanyakan itu iman dipergunakan, aku yakin nih, iman nih tahun depan punya mobil. Yang gitu-gitu. Tahun depan punya jodoh. Kok jadi jodoh iman? Iman dibelokkan ke tempat lain. Padahal iman itu penyerahan diri kepada yang diimaninya, yaitu Allah kita. Itu iman yang benar. Iman itu memakai seluruh hidup kita untuk melakukan kehendaknya. Itu iman yang benar. Ya, makanya orang yang beriman apa enggak tuh kelihatan. Oh dia rajin ke gereja, cuma agamawi dia, ngomong tok. Pemazmur itu di perjanjian lama udah sangat hebat itu imannya. Ya, amin saudara. Seperti rusa merindukan sungai yang mengalir, demikianlah jiwaku merindukan Engkau. Tuhan Rajaku, padamu sangat haus jiwaku. Bila ku boleh datang memandangmu Tuhan, seperti rusa. Seperti rusa merindukan sungai yang mengalir, demikianlah jiwaku merindukan Engkau. Tuhan Rajaku,
padamu sangat haus jiwaku. Bila ku boleh datang memandangmu Tuhan, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selamanya. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selamanya. Saudara perhatikan, pemazmur aja begitu hebat. Hari ini bisa jadi enteng iman. Iman dijadikan alat buat menang terhadap sesuatu yang fana. Bukan gak boleh, ya bolehlah, tapi bukan itu intinya iman. Iman itu ketika kita, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, Engkau tetap Tuhan. Sekalipun pohon ara tak berbuah, sekalipun kambing domba terhalau dari kandang, sekalipun ekonomiku lagi susah, sekalipun badanku lagi sakit Tuhan, tapi Engkau tetap gunung batuku. Aku akan tetap memuji-muji Dia. Itu baru iman yang benar. Amin. Diganti saudara imannya. Iman itu harus begitu. Dalam keadaan sakit pun mengucap syukur. Ya. Saudara tahu lagu mengucap syukur itu kan? Yang ciptaan Ivan dan Lisa. Yang viral juga ya itu ya. Dalam keadaan sakit aja mengucap syukur. Itu baru benar. Kalau kaya raya sehat terus mengucap syukur itu mah biasa aja. Orang dunia juga begitu. Iman kita sekarang beda. Dan Tuhan tidak bakalan juga kok bikin kita gagal. Enggak. Kita lakukan bagian kita. Jangan bandel saudara. Ya. Kita itu ibarat mendapatkan kesempatan kedua. Kesempatan yang lalu aku salah Tuhan. Malu-maluin hidupku itu. Males. Nipu kiri nipu kanan. Sama istri gak jujur. Waduh mataku suka jelalatan Tuhan. Suka nonton yang gak bener. Bicara suka sembarangan. Ngomongin orang. Binasa kau. Tapi hari ini saya mau ingatkan ada kesempatan kedua. Kita masih punya waktu. Lupakan yang lama ya. Gak usah terintimidasi juga dengan dosa lama. Gak usah. Tuhan ampuni. Tapi jangan buat dosa lagi. Itu perempuan yang tertangkap basah berbuat zina. Secara hukum harus dirajam. Secara Taurat loh padahal. Jadi kalau perempuan itu dirajam gak ada yang salah juga. Secara hukum Taurat. Tapi Tuhan Yesus bilang, aku pun tidak menghukum kamu. Malah yang mau hukum orang-orang berdosa. Banyak orang tuh begitu loh. Dirinya berdosa tapi mau menghukum orang lain. Kurang ajar orang-orang ini. Kecuali suci, gak ada. Kita semua pernah berdosa. Sudah diampuni, harus mengampuni. Itu intinya. Intinya kasih. Anak Allah itu ciri utamanya itu punya kasih. Sama sesama, bukan kejam. Kelihatan orang dari keputusan-keputusannya itu kelihatan orang kejam itu. Meskipun disampaikan dengan halus. Ya, banyak orang ngomongnya halus tapi nyakitin. Jangan saudara. Hukum yang terutama itu kasih. Bahasa roh akan lenyap. Segala karunia akan lenyap. Tapi kasih tinggal selamanya. Amin. Belajar mengasihi mulai sekarang. Ya. Saudara ya. Saudara bayangkan ya betapa Tuhan mengasihi kita.
kita diberi anugerah. Mari kita tunjukkan respon kita. Ya Tuhan, kalau Engkau mati di kayu salib, aku berjanji akan menyalibkan manusia lamaku. Kita harus salib, pikul salib, enak aja. Kalau Tuhan kasih Roh Kudus, artinya tubuhku bait Allah. Kalau tubuhku bait Allah, aku harus hidup kudus, tak bercacat, tak bercela. Bait Allah hidup. Kalau soal setan dan sebagainya, lupakan aja itu, nggak mempan. Ada bait Allah dalam diri kita. Itu beneran loh, nggak bercanda saya. Kalau ada santet dan sebagainya, berani nyantet kita, mati sendiri dia. Pernah balik kuasa Allah, ya kasih tahu. Saya pernah kasih tahu seseorang, kamu jangan main-main ya, ada roh Allah dalam diri kita. Rupanya dia melanggar terus, balik saudara, serangannya. Itu bahaya loh. Bukan kitanya hebat, bukan. Saudara ingat gak janji Tuhan kepada Abraham? Barang siapa berbuat baik memberkati engkau Abraham, dia akan kuberkati. Barang siapa mengutuk kau Abraham, dia akan kukutuk. Itu bukankah karena Abrahamnya baik istimewa? Bukan. Karena proyek Tuhan itu lewat Abraham. Ingat, proyek Tuhan itu apa sih satu-satunya? Bukan membuat kita kaya. Proyek Tuhan yang utama itu membuat kita selamat. Jadi anak-anak Allah. Kalau ada orang yang mengganggu, bahaya, saudara. Sabotase pekerjaan Tuhan gitu ya, bahaya dia. Tapi kalau orang mendukung, dia diberkati Tuhan. Loh, ini Alkitab yang mengatakan. Makanya kita semua harus jadi pelayan Tuhan. Pelayan Tuhan bukan cuma yang di mimbar, bukan cuma yang main musik, WL, pengkhotbah, bukan. Pelayan Tuhan, kita semua pelayan Tuhan. Ada amin? Ingat kemana-mana. Begitu selesai ibadah, di bawah tetap aku pelayan Tuhan. Saudara mesti berpikir lagi bertugas. Bertugas di gereja. Saudara jadi asar kemanapun pergi. Kelihatan pelayan Tuhan itu, melayani. Terutama di rumah. Di luar rumah suka melayani, di dalam rumah gak suka melayani. Waduh, ini benar-benar loh. Kesempatan kedua ini, gak ada lagi kesempatan ketiga. Kesempatan ini kesempatan kedua. Mulai hari ini sampai kita menutup mata, itu kesempatan kedua. Jangan diabaikan. Kita hanya punya satu kesempatan hari ini. Amin semua? Sekali lagi ya, penyembahan yang benar. Itu dalam roh dan kebenaran. Apa artinya? Bukan berbahasa roh. Berulang kali saya ulang. Dalam roh dan kebenaran. Dalam seluruh hidup kita maksudnya. Dalam kebenaran. Supaya kita dipimpin oleh roh. Dalam roh itu dipimpin oleh roh. Tenggelam dalam pimpinan roh. Dalam roh itu maksudnya. Dan kebenaran, tentu saja dalam kebenaran. Hidup cuma satu kali. Menyembah Tuhan salah. Menyembah versinya sendiri. Saudara, coba bayangkan seorang jenderal ya. Ketika menghadap seorang kaisar. Itu kaisar di bumi loh padahal. Jenderal itu begitu hormat kan? Wah. Begitu hormat. Bukan cuma fisiknya loh yang hormat. Disuruh maju perang, maju dia. Mati pun gak apa-apa. Mestinya kita semua begitu. Seperti pemazmur tadi kan. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap. Penyembahan yang sebenarnya itu seperti itu. Bukan cuma di gereja. Apalagi cuma kasih 10%. Itu pun diminta lagi. Persembahan kok diminta lagi 100 kali lipat. Siapa itu yang ngajarin? Gak tahu saya siapa. Kalau saya ngomong salah lagi. Ingat ada disclaimer. Kita lagi gak ngomongin orang ya. Kalau kebetulan sama ya salahmu sendiri. Ya. Kita itu harus serius saudara. Menyembah Tuhan itu. Adonai Elohim kita itu. Tuhan Allah. Tuhan Allah saudara. Di Alkitab kalau saudara baca ya. Kan ada tulisan Tuhan Allah tuh. Tuhannya huruf besar. Nah Tuhan huruf besar itu Adonai. Teks Ibraninya YHWH. Yud He Waw He. Adonai Elohim. Ya. Mulai sekarang kita menyembah Tuhan utuh seutuhnya dalam seluruh hidup kita.
Amin. Adonai Elohim, Adonai Echad, Adonai Elohim, Adonai Eloheinu, yang maha tinggi, maha kudus, yang maha tinggi, yang maha suci. Adonai, Adonai Elohim, Adonai Echad, Adonai Elohim, Adonai Eloheinu, yang maha tinggi, maha kudus, yang maha tinggi, yang maha suci. Adonai Elohim, Adonai Eloheinu, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, Adonai Elohim, Adonai Eloheinu, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Saudara, biasakan kita menyembah Tuhan setiap saat. Dimanapun kita ada, kita ingat, kita punya yang maha tinggi. Kita punya yang maha tinggi, saudara. Saudara jangan menggantungkan hidup kita sama siapapun. Kita punya yang maha tinggi. Langsung, saudara. Ya, amin, saudara. Kalau kita minta tolong, yang maha tinggi, melalui Tuhan Yesus juga. Bapak Ibu Saudara ya, hari ini ada berita yang membuat kita sedih juga sih. Bapak rohani atau ketua sinode kita kan lagi sakit ya, lagi serangan stroke ya. Kita doakan supaya sembuh ya, masih ada kesempatan ketemu lagi. Saya lihatnya sedih juga, Tuhan bagaimana ya. Kita hanya bisa berdoa, Adonai Elohim, tolong. Sebab dokter hanya alat di tangan Tuhan. Ya, kita sembah Tuhan. Adonai Elohim, Adonai Eloheinu, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Bapak Ibu Saudara ya, sekitar dua minggu yang lalu saya pamitan. Ada Pak Eras, ada Ibu Eras, bertiga pamitan.
Dan itu berlangsung baik-baik saja. Bukan ngotot-ngototan, enggak. Jadi Pak Iras berkata, kamu bisa selamatkan orang-orang yang tidak bisa saya selamatkan. Saya selamatkan orang yang bisa saya selamatkan. Oke, baik Pak. Tugas kita beda-beda berarti. Enggak apa-apa kita ini ya. Cuma yang membuat saya sedih, beliau lagi sakit. Jadi kita mau berdoa untuk Pak Iras ya. Sebab kita tidak bisa melakukan apa-apa selain berdoa. Kita berdoa yuk sebentar. Bapa kami yang di surga, siang hari ini kami sepakat berdoa untuk Bapak rohani kami, untuk Pak Iras Tuhan yang sedang terbaring sakit. Kami percaya hanya Engkau yang bisa tolong, melalui para dokter juga. Biarlah apa yang terbaik yang terjadi menurut kehendak-Mu ya Tuhan. Ampuni segala kesalahan kami selama ini. Bapa di surga, mohon pengasihan-Mu Tuhan. Biarlah seluruh hidup kami Engkau yang menentukan. Terima kasih. Kami serahkan Pak Iras ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan yang beracara. Dalam nama Tuhan Yesus. Adonai Elohim, Adonai Eloheinu, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, Adonai Elohim, Adonai Eloheinu, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Bapak Ibu Saudara sekalian, sekali lagi ini kesempatan kedua bagi kita semua. Ya, yang bandel-bandel berhentilah. Gak untung apa-apa kita berbandel itu. Udah, jangan punya negatif sedikit pun. Dibuang semua rasa negatif, curiga ini, curiga itu. Buang kejahatan. Sudah saatnya kita hidup kudus, suci, tidak aneh-aneh. Tidak aneh-aneh, saudara ya. Ada amin. Saudara sekalian, kesempatan kedua itu kesempatan terakhir. Saudara pernah mendengarkan kesempatan ketiga? Gak ada. Kesempatan kedua, siapapun yang mendengar, anggap ini kesempatan kedua. Kesempatan terakhir. Now or never. Second chance. Jangan pakai alasan sedang proses Pak. Jangan pakai alasan. Proses pun harus dimulai. Bukan dikatakan saja.
1000 langkah dimulai dari 1 langkah. Mari kita melangkah. 1, 2, 3. Lari. Tanggalkan beban dan dosa. Untuk apa sih hidup dalam dosa? Dosa enak, ya. Tapi enaknya cuma segitu aja, sebentar. Tapi maut kemudian menyusul. Jangan ya saudara ya. Yuk kita belajar sama-sama. Jadi keluarga di sini. Nanti kita berkeluarga juga di surga. Ketemu lagi, ketemu sebagai saudara. Kan enak begitu. Kesempatan kedua ini. Jangan tidak berubah sama sekali. Berubah 1 langkah, 2 langkah, 3 langkah. Terus. Ya, kita diberi kehendak bebas. Mau berubah apa enggak sekarang? Terserah kita. Tidak ada yang maksa. Yang kedua, kita punya kehendak. Kesempatan kedua hari ini. Tidak akan ada kesempatan lain lagi. Sebab kita tidak tahu kapan Tuhan Yesus datang kembali. Sebab kita juga tidak tahu kapan kita mati. Saya bicara sama orang kemarin. Saya bisa setiap saat mati loh Pak. Iya, saya. Kelihatannya sehat. Ya kita nggak tahu. Kita semua sama. Jangan saudara. Yuk kita berdoa, kita belajar lagi. Sudah nggak usah aneh-aneh. Nanti sudah saatnya pulang, kita pulang saudara. Gak masalah kok. Tapi selagi kita hidup yang benar. Hidup kudus, tak bercacat, tak bercela. Jadi berkat bagi semua orang. Jangan pernah bicara kasar lagi mulai sekarang. Bertobat. Amin saudara. Makanya kalau ada nanti suara negatif-negatif, saudara bisa jelaskan. Gak gitu kali ya. Gak begitu, kita tetap baik kok, gak masalah. Bahkan kita sangat sedih. Ya. Amin, kita beri kemuliaan untuk Tuhan. Baik, saya undang semua untuk bangkit berdiri. Bapak Ibu saudara sekalian, yuk kita sembah Dia, Adonai Elohim. Adonai Elohim, Adonai Eloheinu, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, Adonai Elohim, Adonai Eloheinu, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Saudara, Adonai artinya Tuhan, Elohim artinya Allah. Itu sebabnya di Alkitab kita ada istilah Tuhan Allah, Adonai Elohim. Adonai Eloheinu artinya Tuhan itu Allah kita. Adonai Echad artinya Tuhan itu Esa, satu. Makanya Rasul Paulus berkata, karena Allah itu Esa, maka Esa pula pengantaranya, Tuhan Yesus Kristus. Dan rohnya, Roh Kudus bersama kita. Amin ya semua ya. Adonai Elohim, Adonai Eloheinu, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Sekali lagi saudara. Adonai Elohim,
Bapa kami yang di surga, kami sungguh mengucap syukur memiliki Bapa seperti Engkau, Adonai Elohim, Tuhan Allah, dan memiliki Tuhan Yesus, Juru Selamat kami, Tuhan dan Juru Selamat kami, dan memiliki Roh Kudus yang tinggal dalam diri kami. Terima kasih. Kami mengucap syukur untuk gereja di tempat ini, menjadi gereja yang luar biasa, menjangkau banyak jiwa, menjangkau yang belum terjangkau. Mengucap syukur untuk para pelayan Tuhan yang dengan tulus melayani, yang bersama kami. Mengucap syukur juga untuk para jemaat Tuhan dimanapun berada, nun jauh di ujung bumi pun terjangkau. Mengucap syukur untuk para tangan-tangan yang mendukung pekerjaan-Mu ini ya Tuhan. Jadikan kami semua menjadi satu keluarga besar kerajaan surga sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapa. Layakkan setiap kami untuk menerima berkat. Mari saudara angkat tanganmu tinggi-tinggi. Kami sambut segala berkat, berkat jasmani, berkat rohani, sehat, umur panjang, hikmat, marifat turun atas kita semua. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Amin. Saudara. Silakan duduk. Saudara sekalian, bicara soal kebenaran, setiap orang merasa benar. Makanya semua kecap di nomor satu kan. Ada orang yang mengatakan saya paling benar, ini paling benar, itu paling benar. Mana sebenarnya yang paling benar? Oleh sebab itu hadiri seminar 7 natur kebenaran dan aplikasinya. Seminar ini wajib dihadiri oleh para teolog, apologet, pengkhotbah, bahkan oleh para jemaat sendiri. Agar kita bisa membedakan manakah yang benar, manakah yang salah. Inilah alat uji kebenaran yang sangat objektif dan alkitabiah. Pastikan saudara ikut dan ajak seluruh saudara dan sahabat-sahabat. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang terkasih dimanapun berada, yuk kita belajar pelajaran Alkitab bersama secara online setiap hari Rabu jam 7 malam bersama pendeta Bapak Wignio Tanto secara online, bisa melalui Zoom. Tetapi kita harus mendaftarkan dulu ke nomor berikut ini. Selamat bergabung dan Tuhan Yesus memberkati.